Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Suara pintu digedor secara memburu, terdengar dari pintu utama rumah nenek. "Ada apa, Tan?" tanya aku, yang sempat terlonjak kaget, karena suara gedoran pintu yang terdengar begitu kasar. "Entahlah, Duk," jawab Tante Tami. Raut wajahnya terlihat penasaran. Kami langsung berjalan bangkit mendekati pintu yang masih digedor dari luar. "Albert!" Pergi kami hampir bersamaan. Saat pintu mulai terbuka, saat itu pula sosok Albert jatuh tersungkur ke lantai dalam kondisi kehausan dan kelelahan. "Apa yang kau lakukan pada aku, sehingga aku tak dapat menemukan jalan pulang? Tak peduli, sejauh apapun aku pergi, aku selalu kembali ke tempat ini," lirih Albert dengan suaranya yang lambat dan nafasnya yang tersengal. "Apa yang kamu katakan?" pekik Tante Tami tidak mengerti. "Kan sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun tanpa izinku. Jadi terima saja nasibmu. Kamu baru bisa pergi dari sini setelah urusanmu di sini selesai." Lagi-lagi sosok nenek yang muncul secara tiba-tiba mengagetkan kami. "Sir, apa yang kau lakukan pada aku?" cecar Albert tanpa geram, meski nafasnya masih tersengal. "Kamu tidak perlu tahu. Yang harus kamu tahu adalah sekarang ini kamu sudah kujadikan perisai untuk cucuku. Tugasmu mulai hari ini adalah melindungi cucuku dari setiap bahaya yang mengancam. Kamu baru bisa pulang ke kotamu setelah kamu mengantar Delisa pergi ke ringin kembar untuk mengambil abu dan memastikan jika Delisa tetap selamat. Setelah itu, barulah kamu bisa pergi kemanapun kamu mau," pekik nenek. Matanya menatap tajam pada Albert. "Perisai? Memangnya siapa dia sampai harus ditemani perisai? Dia anak raja atau anak presiden? Bukan kan? Sok-sokan pakai perisai segala. Ledek Albert. "Memang dia bukan anak raja ataupun presiden, tapi dia cucuku. Dia lebih berharga dari apapun. Menurut saja dengan yang kubilang, atau selamanya kamu tidak akan pernah bisa kembali ke tempat asalmu. Paham?" Ancam nenek. Kemudian nenek kembali melenggang dan masuk ke dalam kamar rahasianya. Maaf ya," liriku. Aku merasa tidak enak. Maaf. Gara-gara kamu nih, aku gak bisa pulang," gerutu Albert. Tatapannya terlihat begitu kesal. Aku hanya mampu meneguk ludah. "Ya sudah, aku haus, ngantuk juga. Di mana aku harus beristirahat?" pekiknya lagi. "Aku ambilkan minum ya, tapi untuk tidur gak ada lagi kamar kosong," lirih Tante Tami. "Terus?" pekik Albert, matanya membulat. Kamu tidur di sofa, gak apa-apa ya?" lirihku. "Apa?" Keesokan harinya, Albert sudah lebih menerima nasib dirinya yang masih harus terjebak di desa ini. Karena seperti apa yang dikatakan oleh nenek, Albert tak bisa pergi kemanapun tanpa izin dari nenek Rahayu. Meski begitu, Albert masih sering menyalahkanku tentang apa yang menimpa dirinya saat ini. Aku hanya bisa terima kemarahannya. Toh, apa yang dituduhkan Albert padaku tak sepenuhnya salah. Mungkin anak kota itu sudah bahagia berkumpul dengan keluarganya di kota. Seandainya dia tidak harus menjadi perisaiku. Sore harinya, "Ajaklah Albert untuk menemanimu saat pulang dan pergi nanti ya," soroh nenek saat aku baru bersiap hendak berangkat mengaji. Nggak perlu lah, Nek.
Aku berani kok berangkat sendiri. Nanti pulangnya biar bareng sama teman-teman yang jalannya searah. Tolakku. Aku merasa gak enak saja jika harus terus-menerus merepotkan anak kota yang angkuh itu. Gak apa-apa, biar aku anter. Sekalian aku mau cari angin. Sumpek di sini. Di mana-mana yang terlihat sesaji dan aroma bakaran kemenyan. Gerutu Albert. Nenek terlihat kurang suka dengan ocehan Albert. Tapi nenek tak menjawab. Hanya saja wajahnya tampak menanam marah. Oh iya Delisa, jangan lupa nanti ajak Fadil main kemari ya. Nenek ada perlu dengan anak itu. Nenek berpesan saat mengantarku kambang pintu. Iya Nek, jawabku singkat. Aku dan Albert berjalan menuju masjid tempatku belajar mengaji. Aku berjalan lebih dulu, sedangkan Albert berjalan agak jauh di belakangku. Sesampainya di Masjid Al-Aziz, aku disambut baik oleh teman-teman dan Ustazah Muna. Om Arman dan Kak Fadil pun sudah ada di sana. Delisa, bagaimana kabarmu? Baik, tanya Kak Fadil kepada aku. Baik Kak, Kak Fadil sendiri bagaimana keadaannya sekarang? Sudah sehat? Aku balik bertanya, mengingat kondisi Kak Fadil saat baru pulang dari rumah nenek belum sembuh benar setelah mendapatkan pukulan dari Om Eko karena berusaha menyelamatkanku malam itu. Baik, alhamdulillah, jawab Kak Fadil seraya mengulas senyum. Dia, lirik Kak Fadil. Tatapannya kini beralih pada sosok Albert yang menungguku dan tengah duduk di teras masjid. Dia Albert Kak, anak kota yang tinggal di rumah nenek. Nenek menyuruh anak itu mengantarku kemari. Mungkin nenek khawatir aku kenapa-napa lagi di jalan. Ucapku sedikit beralasan. Oh, gumam Kak Fadil seraya manggut-manggut. Oh iya Kak, tadi nenek juga berpesan agar Kak Fadil disuruh datang ke rumah. Nenek ada perlu sama Kak Fadil katanya. Ujarku menyampaikan pesan dari nenek. Oh iya, nenek ada perlu apa ya kira-kira? Tanya Kak Fadil mengernyitkan dahinya. Maaf Kak, aku kurang tahu, jawabku jujur. Ya sudah Kak, aku mengaji dulu ya. Itu kelas Ustazah Muna sudah dimulai. Ucapku, ku ulas senyum seraya melangkah memasuki kelas Al-Quran Putri, tempat Ustazah Muna mulai mengajar. Oh iya silakan, jawab Kak Fadil mempersilahkan. Waktu berselang, kami sudah berada di rumah setelah pulang mengaji. Ada aku dan Tante Tami yang duduk di sofa tamu. Di sisi lain, Albert dan Kak Fadil duduk di sofa yang sama secara bersebelahan. Kami duduk dengan perasaan tegang, menanti kehadiran Nenek Rahayu yang masih berada di dalam kamar rahasianya. Dari ketika kami pulang mengaji, memang nenek belum juga keluar dari sana. Hanya kepulan asap putih dan aroma bakaran kemenyan yang menyapa kami. Suara pintu berderit. Menit berikutnya, nenek telah muncul menemui kami di ruang tamu. Nak Fadil, sudah lama? Tanya nenek dengan senyum ramahnya. Aku hanya mampu meneguk ludah. Aku mulai cemas dan sabar untuk mengetahui apa rencana nenek kali ini. Lumayan Nek, jawab Kak Fadil seraya bangkit dari duduknya, kemudian mencium punggung tangan nenek dengan taksim. Bagaimana kabarmu nak? Sapa nenek seraya duduk tepat di sebelahku. Alhamdulillah keadaan saya baik Nek, jawab Kak Fadil dengan senyumnya. Nenek belum bersuara. Aku merasa aneh dengan sikap nenek yang terlihat menatap lekat pada Kak Fadil. Ia seolah tengah menerawang Kak Fadil saat itu. Silakan diminum airnya, Tante Tami bersuara. Untuk memecah keheningan, Albert dan Kak Fadil mengiyakan. Lalu keduanya meraih segelas teh hangat di depan mereka dan mulai meminumnya. Apa kamu menyukai Delisa? Pertanyaan nenek terdengar lembut, tapi begitu mengejutkan.
Bahkan saking terkejutnya, Kak Fadil dan Albert sampai tersedak oleh air yang tengah mereka minum. "Nenek," bisikku. Kusikut pelan tubuh ramping nenek yang duduk tepat di sebelahku. Tentu saja aku merasa malu. Siapa maksudnya, Nek?" Kak Fadil bertanya dengan suara tergagap. Kamu? Tegas nenek. Matanya menatap tajam ke arah Kak Fadil. Seketika, kami pun melongo dibuatnya. Kak Fadil terlihat meneguk ludah dengan susah payah. Aku menggeleng pelan menatap Kak Fadil karena merasa malu. Wajah Kak Fadil terlihat merah padam. Mungkin dia juga merasa malu karena sikap nenek. Katakan suka atau tidak. Bekik nenek. Kak Fadil menatapku, kemudian menoleh ke arah nenek. Ya ampun, aku harus bagaimana? Mau ku taruh di mana muka ini? Nenek benar-benar membuatku malu. "Nek, kenapa nenek nanya kayak gitu? Aku kan malu, Nek." Bisikku kepada nenek. Nenek tak bergeming. Dia masih menunggu jawaban dari Kak Fadil. Fadil? Nenek kembali memekik, membuat Kak Fadil sempat tersentak kaget dibuatnya. Sebenarnya iya, Nek," tegas Kak Fadil. Aku tercekat, tapi nenek terlihat tersenyum, seraya membuang nafas lega. Kali ini Kak Fadil terlihat begitu yakin menatap nenek. Kamu mencintai Delisa? Nenek kembali bertanya. "Insya Allah iya, Nek," jawab Kak Fadil. Harus yakin, iya atau tidak? Tegas nenek. Kak Fadil menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku harus menundukkan pandanganku karena merasa malu. "Iya, Nek, saya mencintai Delisa dari sejak saya bertemu untuk yang pertama kali," tegas Kak Fadil. Aku menegakkan kepalaku. Sungguh aku tak menyangka dengan jawaban itu. Kami masih terlalu kecil untuk bicara tentang cinta. Mungkin usia Kak Fadil sudah lebih matang, karena usianya sekarang berkisar antara 19 atau mungkin 20 tahun. Tapi usiaku sekarang baru akan menginjak 16 tahun. Aku bahkan belum paham tentang cinta. Kamu sungguh-sungguh dengan cucuku? Tanya nenek lagi. "Sungguh, Nek, saya yakin dengan perasaan saya pada Delisa," jawab Kak Fadil semakin mantap. Kalau begitu, itu berarti kamu juga rela mati demi cucuku. "Apa?" Bekik Kak Fadil. Dahinya mengernyit tidak mengerti. Aku bahkan semua orang yang berada di ruang tamu itu merasa tak paham dengan arah pembicaraan nenek kali ini. "Ini maksudnya apa sih? Serem amat, kok sampai bawa-bawa mati segala?" Celetuk Albert, menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kak Fadil masih mengaku. Mungkin dia masih bingung harus menjawab apa. "Ini maksudnya apa sih, Bu?" lirih Tante Tami. Tapi nenek tak menjawab. Satupun pertanyaan dari mereka, tatapan nenek masih tajam ke arah Kak Fadil. Bagaimana, Fadil? Apakah cintamu pada cucuku setanggal itu hingga kamu ragu untuk menjawab pertanyaan barusan? Hardik nenek. "Saya rela, Nek. Tapi saya heran mengapa nenek Rahayu menanyakan hal ini pada aku. Apa hidup Delisa dalam bahaya hingga saya harus rela mati untuknya?" Tanya Kak Fadil. Dahinya melipat cukup dalam. Tepat. Apa yang kamu tanyakan itu memang benar, Nak. Cucuku Delisa sedang dalam bahaya. Banyak piaraanku yang menginginkan Delisa untuk menjadi mempelai mereka. Oleh karena itu, saya butuh 2 perisai untuk menjaga cucuku ini. 1 perisai weton dan yang satunya lagi perisai nyawa. Untuk perisai nyawa ini haruslah seorang yang benar-benar tulus mencintai Delisa. Karena perisai nyawa tersebut harus mengucapkan sumpah rela mati untuk cucuku. Dalam artian, jika Delisa tengah dalam bahaya,
Kamu harus ada. Jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada Delisa, kamu akan turut merasakannya. Dan jika hal terburuk harus terjadi pada Delisa, atau dalam kata lain, Delisa harus terbunuh dalam pertualangan kalian nanti, kamu sebagai perisai nyawanya yang akan meninggal lebih dulu. Dengan meninggalnya kamu, maka Delisa akan tetap hidup dan bisa melanjutkan misinya. Tapi tenang saja, itu barulah kemungkinan terburuk, karena kemungkinan terbaiknya bisa saja terjadi. Nantinya kalian bertiga harus tetap saling membantu satu sama lain. Tunggu, maksudnya gimana? Ini berarti aku juga yang menjadi perisai weton Delisa juga harus rela mati hanya demi keselamatan gadis sisa ini. Pekik Albert terdengar keberatan. Kamu tidak punya hak untuk keberatan. Mau atau tidak, itu sudah menjadi kodratmu sebagai perisai weton. Adik nenek kesal. Albert tercekat. Dia seolah tak punya kalimat lagi untuk menjawab perkataan nenek kali ini. Sebentar, mohon maaf nek, tapi saya masih kurang paham. Sebenarnya apa yang membuat hidup Delisa sebaya ini hingga dia harus membutuhkan perisai untuk melindungi dirinya dari bahaya yang mengancamnya itu. Dan lagi piaraan apa yang nenek punya hingga ia begitu menginginkan Delisa. Bahkan tadi nenek bilang piaraan itu bisa mengancam hidup Delisa. Sungguh nek, saya tidak paham. Bisa tolong nenek jelaskan pada saya? Kak Fadil mengernyitkan dahinya karena tidak paham dengan maksud dan tujuan nenek. Memang, apa yang dilakukan nenek terasa di luar nalar bagi mereka yang belum paham seluk-beluknya. Nenek membuang nafasnya kasar. Cukup lama nenek terdiam, sementara kami masih menunggu. Sebenarnya, apa yang dilakukan nenek selama ini, dari mengobati orang sakit hingga membebaskan orang yang santet atau diguna-guna, tidaklah lepas dari bantuan para makhluk astral yang menjadi piaraanku. Selama ini mereka meminta tumbal. Astagfirullahaladzim, lirik Kak Fadil menghentikan kalimat nenek. Maksudnya kalian mengabdi setan? Celetuk Albert. Nenek melirik anak kota itu dengan tatapan tidak suka. Bukan kami, hanya aku saja. Anak dan cucuku tidak terlibat dalam pengabdianku. Justru mereka turut menjadi korban karena kesalahanku di masa lalu. Karena aku pernah memilih jalan yang sesat. Timpal nenek dengan nada kesal. Sepertinya sikap arogan Albert membuat nenek kurang suka dengan anak kota itu. Lalu nek, Kak Fadil masih mengamati. Begitupun kami. Aku sudah lelah. Aku ingin menghentikan ritual ini. Terlebih saat aku tahu semua piaraanku menanti Delisa genap berumur 17 tahun. Setelah usia Delisa 17 tahun, mereka akan mengambil cucu dariku. Mereka ingin menjadikan Delisa penguasa alam terlembut. Semua piaraanku berlomba-lomba untuk menjadikan Delisa mempelai mereka. Karena darah campuran yang mengalir pada tubuh Delisa diyakini dapat menaklukkan seluruh makhluk astral di dunia lelembut. Aku tidak mau. Aku tidak bisa biarkan Delisa tersesat sepertiku. Maka dari itu Nak Fadil, nenek minta tolong sama kamu. Jika kamu benar-benar mencintai cucuku, bantulah dia mengambil abu kremasinya Widuri. Temani perjalanannya yang harus melewati medan yang tidak mudah. Akan ada halangan dan rintangan di sepanjang perjalanan kalian nantinya. Maka dari itu, kamu harus bersedia menjadi perisai nyawa cucuku dan bersumpah rela mati untuk Delisa. Apa yang kalian lakukan nanti bukan semata-mata untuk kami saja, tapi juga untuk para gadis desa dan janin yang tak berdosa, yang bisa saja menjadi tumbalku berikutnya jika perjanjian ini tidak segera dihapuskan. Astagfirullahaladzim. Kak Fadil kembali beristighfar. Saat itu hatiku begitu sesak. Bulir bening mengalir dengan derasnya di pipi.
Bukan karena aku takut dengan perjalananku nanti, tapi aku takut akan kemungkinan terburuknya. Aku takut Albert dan Kak Fadil tidak selamat saat menemani perjalananku nanti. Terlebih karena nenek bilang medan yang harus kami tempuh tidaklah mudah untuk sampai di Gua Ringin Kembar, tempat tabunya Widuri tersimpan. Belum lagi rintangan dan halangan yang aku sendiri tidak tahu rintangan dan halangan apa saja yang harus kami hadapi saat di perjalanan nanti. Kak Fadil menatapku dengan tatapan yang begitu teduh. Dengan cepat kuhapus air mataku di kedua sudut mataku, lalu kembali kutundukkan pandanganku. Saya bersedia menjadi perisai Delisa, Nek. Akan saya antar kemanapun Delisa akan pergi. Akan kujaga dia sampai dia berhasil menemukan apa yang dia cari. Akan kupertaruhkan setiap jiwa dan ragaku agar Delisa tetap selamat. Demi menyelamatkan banyak orang, demi Delisa dan banyak orang. Insya Allah saya rela jika dalam perjalanan kami nanti saya harus mati. Insya Allah niat kami baik, karena perjalanan kami nanti adalah demi membebaskan seorang dari persekutuan iblis. Insya Allah Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi serta merahmati jalan kami, tutur Kak Fadil. Nada bicaranya terdengar begitu yakin. Aku menegakkan kepalaku. Ku tatap wajah teduh Kak Fadil dengan mataku yang basah. Laki-laki berusia 20 tahun itu mengulas senyum padaku. Ku balas senyum yang sama. Meski bulir bening kembali mengalir di pipi, aku merasa terharu. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Insya Allah saya yakin, Nek. Harus benar-benar yakin dari hati. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tegas nenek. Kak Fadil menarik nafas panjang, kemudian membuangnya perlahan. Saya yakin, Nek. Kamu yakin tidak ada keterpaksaan di hatimu? Nenek kembali memastikan. Tidak, Nek. Saya benar-benar yakin, tegas Kak Fadil. Nenek membuang nafas pelan. Baiklah kalau begitu, tunggulah di sini. Penyatuan darah dan pengucapan janji akan segera kita lakukan setelah ini. Aku meneguk ludahku dengan susah payah. Nenek bangkit dari duduknya dan melenggang pergi menuju kamar rahasianya. Menit berikutnya, nenek telah kembali membawa serta botol kaca kecil. Jarum benangnya, Nduk, lirih nenek. Aku tercekat. Jujur aku merasa takut. Duk, ulang nenek. Iya, Nek, gagapku. Lalu aku bangkit dari dudukku. Kuambil jarum benang dari dalam kamar dan kuserahkan jarum itu pada nenek. Mulut nenek mulai kumat-kamit. Kak Fadil menyerahkan telunjuk kirinya saat nenek meminta telunjuk itu untuk kemudian ditusuk menggunakan jarum benang hingga darah mulai mengucur dari telunjuk tersebut. Darah yang mengucur dari telunjuk Kak Fadil yang terluka ditampung di dalam botol kaca kecil yang baru dibawa oleh nenek dari dalam kamar rahasianya. Sekarang giliran telunjuk kiriku yang ditusuk oleh jarum benang itu. Darah mulai mengucur. Kutekan kuat telunjukku hingga darah mengucur semakin lancar, dan ku tampung darahku ke dalam botol yang sama, menyatu bersama darah Kak Fadil yang telah tertampung lebih dulu. 3 helai rambutku dan 3 helai rambut Kak Fadil juga diikat menjadi satu dan ikut masuk ke dalam botol kecil itu, bercampur dengan darah kami. Sekarang ucapkan sumpahmu, lirih nenek kepada Kak Fadil. Aku kembali tercekat. Apa itu harus, Nek? Gagapku. Aku tidak tega dengan Kak Fadil jika dia harus mengucap sumpah rela mati demi aku. Untuk perisai nyawa harus, jawab nenek. Bagaimana saya harus mengucap sumpah itu, Nek? Tanya Kak Fadil. Ikutlah aku ke kamar rahasia. Kita lakukan ritual bersama untuk menyalurkan sumpahmu. Ritual? Pekik Kak Fadil. Tentu saja Kak Fadil terkejut.
Dia adalah santri senior. Dia juga laki-laki alim yang taat kepada penciptanya. Bagaimana bisa nenek membawa Kak Fadil untuk melakukan ritual bersama? Itu kan sama saja dengan musyrik. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Kak Fadil setuju untuk masuk ke dalam kamar rahasia nenek. Sudah cukup lama, aku, Tante Tami, dan Albert menunggu nenek dan Kak Fadil di dalam kamar rahasia itu. Tapi mereka tak kunjung keluar. Hanya kepulan asap putih yang dihasilkan dari bakaran dupa yang terlihat menguar dari lubang ventilasi di atas pintu kamar rahasia itu. Kami masih menunggu dengan berharap cemas. Bahkan kami sendiri tak tahu pasti apa yang tengah mereka lakukan di dalam sana. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pintu kamar rahasia terdengar berterit. Sosok nenek dan Kak Fadil mulai terlihat muncul dari kamar itu. Kami yang awalnya duduk di sofa ruang tengah bangkit hampir bersamaan, menyapa kehadiran mereka. Kami berharap cemas menanti apa yang akan disampaikan nenek setelah ini. Ritual penyatuan darah perisai dan sumpah rela mati telah usai. Dengan ini, nenek percayakan benda ini kepadamu sebagai pelengkap ketiga benda keramat yang telah kamu miliki. Bawalah ketiga benda itu ke tempat Mbah Parmo. Mintalah tolong padanya untuk memimpin ritual penghapus mantra. Karena nenek tidak bisa menghapus mantra nenek sendiri. Pergilah ke desa Pringsewu, tempat Mbah Parmo tinggal. Setelah kalian menyelesaikan ritual penghapusan mantra, kalian bertiga bisa langsung pergi menuju Gua Ringin Kembar untuk mengambil abu Nyai Widuri. Berhati-hatilah. Doa nenek selalu menyertai kalian. Sebelum itu, tolong maafkan atas kesalahan nenek selama ini. Mungkin setelah mantra perjanjian nenek dihapuskan dan tiga benda keramat itu dimusnahkan, nenek tidak punya kesempatan lagi untuk meminta maaf kepada kalian. Papar nenek, seraya menyerahkan batok kepala janin kepadaku. Mengapa nenek bicara seperti itu, Nek? Mengapa nenek berkata seolah kita tak akan bertemu lagi setelah ini? Liriku. Entah mengapa hatiku terasa begitu sesak melihat air mata yang mengalir pipi mulus nenek. Nenek belum menjawab. Wanita awet muda itu merengkuh tubuhku, memelukku lalu mengujami setiap inci wajahku dengan ciumannya. Tidak, Nduk. Nenek hanya bahagia karena setelah berpuluh-puluh tahun nenek mengambil jalan yang salah. Hari ini untuk pertama kalinya nenek mengambil keputusan yang tepat dengan mengirimmu membawa serta benda keramat ini untuk dimusnahkan. Terima kasih karena berkat kamu, Nduk. Semoga tidak lama lagi nenek bisa terbebas dari perjanjian ini. Papar nenek. Kedua tangannya menghapus cepat air matanya di kedua sudut matanya yang sayu. Oh iya, ini, bawalah kain hitam ini. Ini akan sangat berguna bagi kalian. Kain ini bukan kain sembarangan. Ini adalah kain keramat yang mampu membuat orang yang menutupi tubuh mereka dengan kain ini tak dapat dilihat oleh makhluk astral. Perjalanan kalian menuju Gua Ringin Kembar merupakan perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan. Perjalanan kalian tidak mudah. Setelah mantra perjanjian kamu hapuskan, saat itu pula Nyai Widuri dan andek-andeknya akan mengincar kalian untuk menggagalkan usaha kalian mendapatkan apa yang kalian cari. Bersembunyilah di dalam kain ini agar golongan mereka tidak dapat melihat keberadaan kalian. Tutur nenek, seraya menyerahkan selipat kain hitam yang mungkin jika dicembreng, lebar dan panjang kain itu berukuran kurang lebih 5 meter persegi. Terima kasih, Nek, ucapku. Kupeluk kembali tubuh ramping nenek dengan penuh kasih sayang. Aku semakin yakin jika sesungguhnya nenek sebenarnya adalah orang yang baik. Tami, tolong kamu antar mereka bertiga ke rumah Mbah Parmo. Setelah ritual penghapusan mantra usai, kamu segera kembali ke rumah ya. Kamu harus menjaga Nandu dan Ayah. Percayakan urusan abu Nyai Widuri kepada Delisa dan kedua temannya ini. Aku yakin mereka pasti bisa.
Nenek berpesan. Tapi Bu, aku berencana mengantar mereka sampai usaha mereka membuahkan hasil. Aku ingin memastikan mereka baik-baik saja, Bu. Lirih Tante Tami. Tidak perlu, Tami. Naya dan Nandu lebih membutuhkanmu. Karena setelah mantra perjanjianku dihapuskan, aku tak yakin jika aku masih bisa menjaga mereka. Kenapa nenek bilang begitu? Memangnya apa yang akan terjadi pada nenek setelah mantra perjanjian itu dihapus, Nek? Begitu. Aku mulai cemas dengan sikap nenek yang terasa aneh. Tidak, Ndu. Tidak akan terjadi apapun pada nenek. Kamu kan tahu sendiri, Naya dan Nandu tidak begitu dekat dengan nenek. Jawab nenek dengan senyum getirnya. Apakah nenek berkata jujur? Entah mengapa aku mulai merasa khawatir pada nasib nenek setelah ini. Maaf jika lancang. Jujur, saya penasaran dengan asal mula perjanjian gaib nenek terjadi. Maaf, Nek, sebelum kami menjalankan misi yang diperintahkan oleh nenek. Apa boleh saya tahu awal mula nenek melakukan perjanjian saat ini? Apa kira-kira alasan nenek rahayu hingga nenek nekat memilih jalan saat ini, Nek? Kak Fadil bersuara setelah cukup lama diam. Nenek menoleh pada Kak Fadil, kemudian mengulas senyum. Ceritanya panjang, Nak. Lirih nenek kemudian. Kami dengan sabar menunggu. Jujur, aku pun selama ini begitu penasaran dengan alasan nenek mengapa sampai nekat memilih jalan sesat ini. Apa itu, Nek? Bisa tolong ceritakan kepada kami? Karena kami tidak mungkin menjalankan titah tanpa kami tahu latar belakang serta maksud yang jelas dari titah tersebut. Mungkin setelah kami mendengar penjelasan dan ceritanya langsung dari nenek, kami akan lebih yakin dan fokus menjalankan tugas ini, Nek. Tutur Kak Fadil dengan sangat hati-hati. Aku mengulas senyum menatap manik mata nenek. Kepalaku manggut-manggut, sebagai tanda jika aku juga sependapat dengan Kak Fadil. Kamu tahu, Nduk, batok kepala janin ini adalah tumbal janin pertama nenek. Janin yang nenek makan setelah melakukan perjanjian gaib sekitar 40 tahun yang lalu. Janin ini adalah janin pertama yang nenek kandung setelah 10 tahun lamanya nenek menikah dengan kakek kamu. Ucap nenek. Jemarinya menghapus sudut matanya. Ya Allah, ternyata tumbal janin yang pertama adalah janinnya sendiri. 10 tahun menikah, tapi nenek belum juga dikaruniai keturunan. Padahal suami dan keluarga suami nenek begitu mendambakan keturunan hingga nenek harus rela dipoligami dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari mertua, ipar, maduku, bahkan juga suamiku sendiri. Mereka selalu mengolokku sebagai wanita mandul. Bahkan mereka menganggapku sebagai wanita pembawa sial. Setiap hari nenek disiksa, dikurung, bahkan dipasung dan tidak diberi makan. Sekalinya dapat makanan, mereka memberiku nasi basi atau makanan sisa yang terkumpul dari bekas cucian piring. Nenek tidak punya rumah atau keluarga lain untuk sekedar meminta perlindungan. Warga desa juga tidak ada yang peduli. Mereka terlalu takut pada keluarga kakekmu yang terkenal sebagai bangsawan terkaya di kampung ini. Setiap malam aku melangitkan doa. Saat itu aku merasa mati adalah hal terbaik daripada nenek harus menjalani kehidupan yang terhina dan tersiksa. Suatu malam, Nyewi Duri mendatangiku di gudang tempat aku dikurung dan dipasung. Makhluk itu mendengar cerita doaku. Wanita halus itu melepaskan pasunganku dan berkata, "Ikutlah denganku, akan kubantu membalaskan sakit hatimu." Aku tersayat mendengar cerita nenek. Tubuh nenek bergetar dalam tangisnya. Sesal mungkin itu yang dia rasakan saat ini. Tapi apa yang dilakukan suami dan keluarga dari suami nenek benar-benar sangat keterlaluan. Aku memeluk tubuh gemetar itu. Begitu pula Tante Tami.
Maafkan aku. Harusnya waktu itu aku memilih mati saja daripada aku tetap hidup. Tapi pada akhirnya aku harus menyengsarakan kalian semua. Tangis nenek semakin tergugu. Tidak, Bu. Jangan katakan itu. Maafkan aku yang selama ini selalu menyalahkan ibu atas apa yang ibu lakukan selama ini. Aku tidak tahu, Bu, jika masa lalu ibu seperti ini. Lirih Tante Tami. Kedua telapak tangannya mengusap air mata nenek dengan lembut. Sudut pandang Rahayu. Flashback. Namaku Rahayu. 60 tahun yang lalu saat usiaku baru menginjak 16 tahun. Aku adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang hidup dalam kesederhanaan. Awalnya aku adalah gadis desa yang ceria. Sebelum ibuku meninggal, kedua orang tuaku begitu menyayangiku dengan tulus hati. Suatu ketika sepasang suami istri dari keluarga bangsawan datang ke rumah kami. Kedatangan mereka bermaksud untuk melamarku, agar aku bersedia menjadi menantu mereka, menjadi istri dari seorang anak laki-laki mereka yang usianya terpaut 5 tahun lebih tua dariku. Aku menolak lamaran itu dengan halus, dengan alasan aku masih ingin menikmati masa remajaku. Padahal sebenarnya penolakan itu aku utarakan karena aku merasa takut jika harus menjadi bagian dari keluarga Darso yang sudah terkenal garang, sadis, bahkan berdarah dingin. Mereka adalah bangsawan terkaya di kampung ini. Keluarga mereka merupakan tuan tanah yang terkenal sebagai lintah darat yang berdarah dingin. Mereka tidak segan menghabisi seorang yang menunggak hutang. Bahkan tak segan pula menyita salah satu anggota keluarga penunggak hutang untuk dijual organ tubuhnya, atau menculik anak gadis mereka untuk dijual pada laki-laki hidung belang. Karena penolakanku itu, mereka begitu marah. Keluarga bangsawan itu pulang dari rumah kami dengan sangat murka dan meninggalkan setumpuk ujaran ancaman kepada kami. Hal itu membuat kami, bahkan kedua orang tuaku bergidik ngeri, bahkan merasa takut dibuatnya. Semenjak kejadian itu, ibuku mengalami sakit aneh. Seluruh tubuhnya melepuh, bahkan mengeluarkan aroma seperti daging busuk. Ibu begitu kesakitan. Untuk mengobati sakit ibuku, Bapak terpaksa harus berutang kepada Juragan Darso karena tanah, sawah, bahkan rumah kami telah terjual untuk mengobati penyakit ibu yang tak kunjung sembuh. Sebagai lintah darat, tentu saja Juragan Darso tidak keberatan untuk memberi pinjaman. Hanya saja, aku harus menjadi jaminannya. 1 bulan setelah Juragan Darso menyerahkan sejumlah uang yang diutang oleh Bapak, tepat saat kami tengah berkabung karena ibuku tak dapat diselamatkan. Ibuku meninggal karena sakitnya saat kami masih begitu berduka. Saat itu pula Juragan Darso dan Malik, anak laki-lakinya, serta beberapa orang suruhan mereka datang ke kediaman kami. Dia menagih utang Bapak, meminta agar utang yang jumlahnya tidak sedikit dilunasi pada saat itu juga. Mohon maaf Juragan, tapi saya tidak punya uang. Istri saya baru saja meninggal. Saya mohon tambahan waktu Juragan, ucap Bapak yang memelas menakupkan tangan dan berlutut di hadapan Juragan Darso dan anaknya. Kamu mau main-main dengan saya, Parmin? Pekik Darso menatap tajam pada bapakku yang masih berlutut di hadapannya. Tidak Juragan, saya tidak berani. Saya hanya minta kelonggaran waktu. Untuk saat ini, saya belum punya uang sepeser pun. Tangis bapakku. Aku tidak mau tahu. Perjanjian tetaplah perjanjian. Jika kamu tidak punya uang, kamu masih punya jaminannya. Maksudnya Juragan? Lirih bapakku dengan matanya yang basah. Anak gadismu, kamu tahu kan? Jika anakku begitu menginginkannya, berikan Rahayu padaku, maka hutangmu kuanggap lunas. Pekik Darso. Saat itu pula, beberapa orang suruhan Darso mulai menarik lenganku.
Tidak, lepas. Bapak, aku gak mau, Pak. Tolong aku, Pak. Bagiku, tubuhku meronta berusaha melepaskan diri saat orang-orang suruhan Juragan Darso membawa paksa diriku masuk ke dalam kereta kuda mereka. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.